titik baliknya Bro Dirga untuk kembali pulih nih? Apa yang menjadi kesadaran, titik baliknya dari mana kalau boleh diceritain? Ketika dia terseret semakin dalam, barulah dia masuk ke fase adiksi. Ada di fase yang hancur luar biasa. Jadi saya adalah tipe yang hancur dulu semua kehidupannya, baru akhirnya saya menemukan kesadaran. Hai sahabat Billionaire Trust Club dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Nah, kembali bersama saya, kita kembali di channel Billionaire Trust Club ini yang kita berbicara mengenai kesadaran, kesehatan, dan spiritual. Nah, kali ini kita kedatangan tamu seorang yang luar biasa, Bro Dirga. Dia seorang recovery addict. Dia juga mengedukasi kesadaran untuk teman-teman pengguna narkoba. Kita sambut dulu orang yang luar biasa ini, Bro Dirga. Halo, selamat datang Bro Dirga. Halo, selamat datang Pak, terima kasih. Apa kabar nih? Sehat Pak, Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah datang di podcast ini. Nah, kita ingin nanya-nanya nih supaya perbincangan ini juga sangat bermanfaat dan didengar oleh para teman-teman, para sahabat Billionaire Trust Club. Nah, ngomong-ngomong, boleh nggak Bro Dirga ini cerita singkat tentang perjalanan hidupnya sebelum masuk ke fase pemulihan ini? Oke, baik. Jadi sebelum saya akhirnya memutuskan untuk menjalani pemulihan, saya sudah ada di fase yang hancur luar biasa. Jadi saya adalah tipe yang hancur dulu semua kehidupannya, baru akhirnya saya menemukan kesadaran. Ya. Setelah semua hancur, bisnis hancur, rumah tangga hancur, yang tersisa hanya diri saya sendiri. Disitulah baru saya menemukan kesadaran untuk akhirnya memulai perjalanan pemulihan saya. Oh, nah menurut Bro Dirga, perasaan apa yang secara mental atau emosional yang pada saat Bro Dirga ini menggunakan? Nah, pada saat dulu ya, bukan sekarang. Nah, apa yang dirasakan perasaan? Ketika dulu saya masih aktif menggunakan ya, secara mental itu saya tidak pernah merasakan yang namanya tenang, tidak pernah merasakan yang namanya damai. Oh, bahkan setelah saya ingat sekarang, saya bahkan tidak pernah merasakan yang namanya kebahagiaan. iya. Secara emosional, tentu saja semua berantakan. Emosi saya sering meledak-ledak, ya. Saya sering juga emosinya tiba-tiba down, tidak mau keluar kamar, tidak bisa beraktivitas dengan baik. Kecuali saya menggunakan. Ketika saya menggunakan mungkin saya bisa aktivitas, tapi kalau nggak digunakan saya cenderung lebih diam dan nggak banyak aktivitas. Akhirnya saya banyak menyia-nyiakan waktu dan tidak ada hasil yang baik untuk kehidupan saya. Oh, baik, saya tanya lagi. Oh, berarti pada saat menggunakan itu baru rasanya mulai tenang gitu ya? Ya, betul sekali. Jadi memang saat menggunakan itu lebih percaya diri, ya, lebih merasa energinya ada, lebih merasa sanggup untuk menyelesaikan masalah. Padahal realitanya adalah kerjaan berantakan. Oh, masalahnya masih tetap ada. Masalahnya masih tetap ada. Begitu efeknya hilang, masalahnya belum selesai, Datang semua masalahnya. Nggak selesai. Oh, oke. Nah, sekarang ini apa yang menjadi titik baliknya Bro Dirga untuk kembali pulih nih? Apa yang menjadi kesadaran, titik baliknya dari mana kalau boleh diceritain? Oke. Titik baliknya adalah paling terakhir itu saya kehilangan rumah tangga saya ya. Akhirnya saya dipaksa untuk jauh dari anak-anak saya. Sekarang anak-anak saya berada di Kalimantan, saya di Jakarta. Saya memutuskan rehab ketika itu. Saya fokus jalanin rehabilitasi, rawat inap, karena memang sudah tidak ada pilihan lagi. Saya juga cenderung sudah sangat parah penggunaannya. Dosisnya juga sudah sangat tinggi sekali. Jadi titik balik saya adalah ketika semua hal yang menurut saya Tuhan titipkan ke saya itu diambil, Pak. Oh, sampai begitu ya Bro Dirga ya. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi ya yang saya pengen penasaran nih. Nah, saat Bro waktu menggunakan itu, apakah Bro Dirga ini sadar bahwa stres, emosi atau tekanan batin itu sangat mempengaruhi keputusan itu? Tentu Pak,
sangat sekali. Oh, Karena memang justru saya menggunakan karena stres. Setelah saya menggunakan, saya stres lagi. Dan itu membuat satu siklus terus, Pak. terus berulang-ulang Terus ya. berulang-ulang. Jadi saya stres, saya make, saya jadi stres saya make lagi dan seterusnya, Pak. Oh, jadi selama ini untuk memutuskan waktu make pun juga ikut stres juga ya. Iya, Oh, nah kalau diingat-ingat ya, ini bagian tubuh atau perasaan apa yang sering nggak nyaman di saat itu? oke. Terutama kalau yang paling tidak nyaman itu adalah kepala ya, Pak. Otak ya, pikiran. Pikiran itu kacau luar biasa. Baik kita menggunakan ataupun tidak menggunakan, itu tetap kacau pikiran. Apalagi kalau kita nggak pakai, makin udahlah pikiran kacau, nggak bisa beraktivitas gitu, Pak. Nah, waktu itu berarti ketika memakai pikiran itu cenderung tetap gelisah, overthinking atau sulit tenang pas saat menggunakan itu. Saat menggunakan sebetulnya pikiran tetap cenderung overthinking, tetap cenderung gelisah, tetap cenderung impulsif, dan semua harus ada saat itu juga gitu. Nggak sabaran. Oh, seperti itu ya. Nah, oke. Kalau dari pengalamannya Bro Dirga ya, nah sebelum ini pernah nggak dengar-dengar tentang konsep cakra atau energi tubuh itu sebelum-sebelumnya? Mungkin kalau konsep cakra ataupun energi tubuh secara mendengar langsung belum ya. Mungkin pernah membaca atau melihat dari sosial media atau apa, tapi nggak spesifik saya pelajari sih, Pak. Oh, baik-baik. Nah, tadi setelah Bro Dirga datang, kemudian saya scan, saya jelaskan bahwa emosi dan pikiran itu ada hubungannya dengan cakra. Apakah masuk di logikanya Bro Dirga? Ya, setelah tadi ketemu Pak Bambang, terus menjalani treatment dari Pak Bambang, kemudian di scan segala macam untuk mengetahui cakra, untuk mengetahui semua. Saya baru nangkep secara logika saya, secara akal, bahwasanya memang ternyata cakra itu dia harus selaras, Pak. Saya baru tahu gitu ya, karena ketika kita menggunakan narkoba, antara kepala dengan tangan saja sudah nggak sinkron, Pak. Kepala kita berpikirnya maunya nggak mau make, tapi tangan kita malah milihnya ambil barangnya gitu. Atau kita chat teman kita pesan barang gitu. Jadi nggak terjadi ketidaksinkronan gitu. Makanya ketika tadi saya belajar sedikit tentang konsep cakra, saya lihat, oh ini ternyata adalah salah satu cara untuk menyinkronkan antara otak kita dengan seluruh tubuh kita, Pak. Ya. Berarti ini ya, ada satu benang merah. Berarti menurut Bro sekarang setelah dijelaskan konsep cakra dengan energi, berarti apakah kecanduan itu hanya soal zat kimianya ini, atau ada stres yang belum diselesaikan? Karena itu kemudian mencari solusi dengan mengkonsumsi itu, Bro Dirga. Bagi saya, Pak, ada dua hal itu berkaitan. Antara sesuatu yang tidak pernah kita bisa selesaikan dan juga ketergantungan secara zatnya. Dua-dua hal itu memang ada. Tapi memang kalau kita bicara dasarnya tetap biasanya adalah ada masalah yang tidak terselesaikan. Kemudian ada ketergantungan terhadap zatnya. Namun kalau ketergantungan zatnya, saya rasa berdasarkan waktu orang akan bisa sembuh sendiri. Namun yang masalah tidak pernah selesai ini, trauma, rasa kesedihan yang panjangan, dan masalah-masalah mental yang lain, ini dia yang tidak akan pernah bisa selesai, apalagi kalau kita terus menggunakan narkoba, Pak. Ya, jadi kalau saya simpulkan, awal mulanya adalah mula-mula orang itu stres, kemudian punya masalah yang tidak bisa diselesaikan, kemudian mencari solusi yang instan begitu ya. Kira-kira begitu ya, Bro Dirga ya. Sekali. Ya. Sampai akhirnya mereka berpikir bahwa narkoba itu adalah solusinya. Ya. Jadi memang karena kekurangan informasi buat teman-teman, dia mencari jalan instan dan kemudian dengar dari teman-temannya, dia makanya setelah menggunakan dia terseret tersitu tanpa dia sadari ya pemecahan solusinya seperti apa. Kurang lebih begitu ya. Ketika dia terseret semakin dalam, barulah dia masuk ke fase adiksi, Pak, ataupun ketergantungan secara zatnya itu tadi, ketergantungan secara psikis dan secara mental. Nah, tadi ngomong-ngomong Bro Dirga, setelah di-scan kemudian mencoba terapi kita, karena
konsepnya kalau dengan yang umum, dengan orang yang stres biasanya itu di dalam tubuhnya dia sarafnya tegang, tapi dia tidak tahu jalannya bagaimana untuk merilekskan. Karena ketika saraf tegang, ototnya tegang, pikirannya nggak bisa jernih dan itu mempengaruhi pikiran. Nah, ketika tadi mencoba alat kita dari yang terapi kaki, kemudian dengan dibuka energinya, dengan kemudian diformat cakranya, latihan apa yang Bro Dirga rasakan? Oke. Yang saya rasakan adalah sebuah sensasi ya Pak, sebuah sensasi untuk menjadi tenang, menjadi rileks, tanpa harus menggunakan apapun. Saya hanya tenang aja gitu, tenang seperti sedang dibawa ke alam yang berbeda untuk menjadi menemukan diri saya sendiri gitu. Jadi lebih rasa ya daripada menggunakan saat itu. Kalau dibuat perbandingan seperti apa? Apakah ini lebih langsung merefresh ke mental, perasaan, Ya, kemudian ke ketenangan, relaksasi itu? betul. Secara efeknya ini bisa lebih langsung, lebih instan, tanpa efek samping bahkan ya, tanpa ketergantungan. Jadi setelah selesai menjalani terapi ini, itu rasanya lega. Rasanya ada sesuatu yang terselesaikan gitu ya di batin ini. Jadi kayak punya rasa yang dendam ataupun rasa amarah gitu sih. Saya ngerasainnya gitu sih Pak tadi. Ya, memang tadi saya selain tadi merilekskan syaraf otot dulu dengan format itu, salah satunya adalah melepaskan emosi-emosi lama, luka batin yang masih belum terselesaikan. Makanya efeknya yang seperti Bro Dirga rasakan ya. Nah, kalau boleh jujur, apa pelajaran terbesar yang Bro Dirga dapatkan dari pengalaman hidup ini? Oke. Pelajaran terbesar dari pengalaman hidup saya sampai hari ini adalah ternyata kebahagiaan itu ada datangnya dari diri kita sendiri yang membuatnya. Saya selama ini selalu blaming atau menyalahkan kepada keadaan yang membuat saya tidak bahagia. Padahal sejatinya kebahagiaan itu harus kita sendiri yang menciptakan, Pak. Baik, terima kasih nih. Jadi ada pengalaman dan kemudian mencoba dari terapi yang sekarang itu membantu teman-teman ya. Nah, Bro, ada pesan nggak untuk teman-teman yang lagi berjuang dengan dirinya sendiri, sesama yang seperti yang dulu nih, ada pesan apa yang mau disampaikan buat teman-teman nih, sekiranya para sahabat Billionaire Trust Club? Oke. Pertama ya, terutama untuk teman-teman yang masih berjuang untuk melepaskan diri dari ketergantungannya terhadap zat ya atau narkoba. Ini adalah waktu yang tepat untuk kalian hentikan ketergantungan itu, karena semakin hari perkembangan dunia narkoba ini semakin jauh ya. Artinya zat yang diciptakan ini semakin membuat seseorang ketergantungan dan kecanduan itu menjadi lebih parah ketimbang yang mungkin sebelum-sebelumnya. Makanya kalau kita terusin, hidup kita nggak akan kemana-mana, akan stuck di situ-situ saja. Lebih baik kita cari cara apapun yang bisa memulihkan kita. Makanya setelah saya tadi ketemu dengan Bapak, saya juga akhirnya mendapatkan satu pengalaman baru dalam dunia pemulihan ya Pak, yang saya anggap ini bisa sejalan dan bisa works, bisa berguna buat teman-teman yang belum menemukan apa makna kehidupan bagi dirinya. Ya. Kemudian yang juga belum menemukan sesungguhnya ada masalah apa yang terjadi sama dirinya, terutama mungkin kalau di narkoba ini adalah di otak ya Pak. Ya. Itu. Jadi dengan di scanning dulu, kita tadi dilihat dulu ada masalah apa di emosinya kah, ada masalah di dopaminnya kah, ada masalah di mana, itu semua ternyata bisa terbaca dan akhirnya di treatment untuk bisa mengembalikan fungsi-fungsi itu tadi yang rusak akibat pemakaian secara natural ya Pak ya, secara terapi yang diberikan oleh Pak Bambang. Nah, di situ yang membuat saya menarik, di situ yang menurut saya ini bisa jadi salah satu cara yang bisa dipilih oleh teman-teman sahabat yang menyaksikan video ini yang masih dalam ketergantungan untuk bisa lepas dari ketergantungan tanpa harus menggunakan obat-obatan. Mungkin kayak itu Pak. Oh oke, baik, terima kasih ya. Jadi dari obrolan kita buat sahabat Billionaire Trust Club,
sebetulnya kita tahu ya bahwa untuk kita kembali pulih, sebetulnya semua dimulai dari kesadaran. Ketika kesadaran dalam diri sendiri udah tumbuh, bahwa mau terapi obat apapun itu sebetulnya hanya solusi instan. Tapi kalau teman-teman bisa mengerti informasi seluruhnya, kita tahu bahwa tubuh kita ini mampu menyeimbangkan. Ketika kita pergi dengan ke tempat terapi dengan metode yang tepat, ada namanya proses homeostatis, yaitu tubuh ini pintar, punya kecerdasannya sendiri. Nah, tinggal kita scan. Kebetulan kita ini punya scan yang melihat bisa frekuensi dari organ kita, terus kemudian ada masalah ketidakseimbangan di mana. Nah, itu bisa dibenarkan. Jadi ketika stres yang menyebabkan orang lari ke obat-obatan untuk solusi instan, sebetulnya itu kita bisa hilangkan. Syaratnya kesadarannya muncul. Nah, itu terapinya kita bisa lakukan ya. Jadi bisa mengurangi obat bahkan tanpa menggunakan obat sama sekali. Nah, buat teman-teman, ini adalah obrolan yang sangat luar biasa dengan Bro Dirga, dengan pengalamannya. Semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Kira-kira begitu ya Bro Dirga ya. Ya Bapak. Ya, terima kasih ya semuanya sudah datang ke podcast kami, sehingga obrolan ini sangat membantu buat teman-teman semuanya. Terima kasih ya buat Dirga, buat kedatangannya. Oke. Terima kasih buat sahabat BTC. Terima kasih. Sekian dari podcast kami. Salam sehat, salam sukses selalu.